Komisioner berkesimpulan. 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 huruf A Perki PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.7 pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi dan keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari termohon. Alasan dan tujuan permohonan informasi 2.8 pemohon mengajukan permohonan informasi untuk menegakkan hak masyarakat memperoleh informasi publik. Petitum 2.9 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. B. Alat bukti keterangan pemohon 2.9 menimbang bahwa di persidangan pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon membenarkan permohonan informasi publik yang dilakukan untuk menegakkan hak masyarakat memperoleh informasi publik. 2. Bahwa pemohon menyampaikan akan mengulang kembali permohonan informasinya yang ditujukan kepada PPID Polda Metro dan atasan PPID Humas Polri untuk mengajukan sengketa baru dengan materi yang sama. 3. Bahwa pemohon menyampaikan berharap untuk sidang yang diajukan bisa digelar bersama dengan pokok perkara UGM karena pokok permohonan informasinya sama. Surat-surat pemohon 2.10 bahwa pemohon mengajukan surat sebagai berikut. Surat P1, surat P2, surat P3, surat P4, surat P5 dianggap dibacakan. Keterangan termohon 2.11 menimbang bahwa di persidangan termohon menyatakan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa termohon menyatakan baru mencari informasi terkait permohonan informasi pemohon ketika menerima panggilan sidang Komisi Informasi Pusat. 2. Bahwa termohon menyatakan dokumen yang dimohonkan oleh pemohon dikuasai. Namun dokumen tersebut berupa berkas asli dan masih disegel dan terkait dokumen tersebut dikecualikan karena masih menjadi alat bukti di kasus yang berjalan. Surat-surat pemohon 2.12 bahwa termohon mengajukan surat sebagai berikut. Surat T1 dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf C, pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, selanjutnya disebut Undang-Undang KIP, junto pasal 5 huruf B, pasal 13 huruf B, Perki nomor 1 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, selanjutnya disebut Perki PPSIP yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada tidak ditanggapinya permintaan informasi dan pengajuan keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID. Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat. Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang KIP dinyatakan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Selanjutnya pasal-pasal dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 3.3 sampai paragraf 3.8, majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal.
A. Adanya permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. B. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik. 3.10 menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.4 sampai paragraf 3.9 dan terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.9 huruf A, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6 bagian kronologis sengketa akwo, Majelis Komisioner sengketa akwo adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan material karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat, serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik, sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi yang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa akwo. Kewenangan relatif dianggap dibacakan. Kedudukan hukum, legal standing pemohon dianggap dibacakan. Saya kedudukan hukum legal standing termohon. 3.20 menimbang bahwa termohon dalam sengketa informasi akwo adalah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Polda Metro Jaya yang sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif pada paragraf 3.11 sampai dengan paragraf 3.15, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini. 3.21 menimbang bahwa termohon dalam persidangan diwakili oleh Abrianto Pardede, SH/SIK, MH dan kawan-kawan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2025 dari Asep Edi Suneri, SIK MSI selaku Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, baik surat T-2. 3.22 menimbang bahwa pihak termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KIP. Kemudian 3.23 menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP. 3.24 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.20 dianggap telah dibacakan. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3.25 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah diakui kebenarannya oleh pemohon dan termohon dalam persidangan bahwa dalam mekanisme memperoleh informasi termohon tidak menanggapi permintaan informasi dan pengajuan keberatan yang telah diajukan pemohon kepada atasan PPD sebagaimana telah diuraikan pada bagian kronologi paragraf 2.2 sampai paragraf 2.2 sampai paragraf 2.5. 3.26 menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut: pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP, pasal 13 seperti PPSIP dianggap dibacakan. 3.27 menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Pusat melalui surat pada tanggal 31 Oktober 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dan telah dicatat dalam buku registrasi sengketa informasi Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa nomor 087 garing 10 Romawi garing KIP strip PS garing 2025. 3.28 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.25 sampai dengan paragraf 3.27 Majelis berpendapat bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Pusat belum memenuhi berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pemohon tidak memenuhi ketentuan bagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP Junto Perki nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP. 3.29 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Perki PPSIP telah dianggap dibacakan. 3.30 menimbang bahwa
berdasarkan ketentuan uraian paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.29 dengan tidak terpenuhinya jangka waktu. 3.31 menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 dan 48 Undang-Undang KIP junto pasal 60 Pergi PPSIP, Majelis Komisioner menjelaskan hak para pihak untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi. 4. Kesimpulan 4.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 huruf A Pergi PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rafita Hiji Paulin selaku ketua merangkap anggota, Arya Sani Yuda dan Samratun Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 17 November 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 2 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rafita Hiji Paulin ditandatangani, anggota Majelis Samratun Naja Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sani Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.